Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulaikan pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa satu orang yang mimpin doa? Di tempat saja. Oke, silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas perintah kepada kami, kepada saat ini Tuhan dapat masuk ke dalam kami. Tuhan Yesus yang namanya dalam di tempat ini, di mana pada saat ini kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami. Berkati kami, berkati guru kami, supaya setiap pembelajaran yang nantinya akan kami pelajari dapat menjadi hikmat bagi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah kegiatan kami dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Inilah doa anakmu kami naikkan di hadirat Yesus. Dalam nama Bapa kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu Ibu mau mengabsen dulu ya. Adika, Aldo, Hadir, Bu. Alfiani, Alfred, Hadir, Bu. Anjani, Asri, Berti, Carlos, Celia, Clarence, Claresta, Clarissa, Clarita, Dasja, Dion, Elovelin, Ernest, Hadir, Bu. Evania, Glory, Gustav, Hadir, Bu. Hani, Haris, Herlin, Jenny, Joseli, Joyful, Hadir, Bu. Leader, Hadir, Bu. Glory, Martin, Moses, Nadine, Nonia, Putri, Yelis, Yolin. Oke. Baik, anak-anak kami semuanya, sebelum kita melanjutkan, sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu Ibu menyampaikan dulu beberapa kesepakatan kelas yang wajib anak-anak kami patuhi. Yang pertama, berharap sepanjang pembelajaran berlangsung, anak-anak semua ada di dalam kelas. Kemudian sepanjang juga pembelajaran berlangsung, HP disimpan di dalam tas atau di dalam laci. Kalau ada pertanyaan, silakan tunjuk tangan. Terus kalau ada yang mau kasih pendapat juga, silakan tunjuk tangan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sekarang kita akan memulaikan materi kita pada siang hari ini mengenai gejala sosial. Nah, Ibu juga berharap kita di kelas 10 ini harus memahami apa yang namanya itu gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Namun sebelumnya, Ibu mau kita dulu mau apa ya? Bukan breaking juga. Ibu ingatkan dulu apa itu yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Tepuk kalimat. Perbuatan profil pelajar Pancasila. Kelima. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi. Tepuk kalimat. Proyek perbuatan profil
mengenai gejala sosial. Sebelum Ibu memaparkan tentang apa itu gejala yang terjadi di masyarakat, silakan dulu perhatikan tayangan video berikut ini. Saat aku perjalanan pulang dengan orang tuaku, aku melihat ada segerombolan geng motor di jalanan. Ibuku bilang, ini sangat meresahkan karena tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, tapi juga membuat suasana menjadi gaduh. Eits, jangan sampai kamu terlibat seperti itu ya. Carilah kegiatan yang positif bersama teman-teman. Oh iya, kamu tahu tidak, timbulnya geng motor yang meresahkan masyarakat itu disebabkan kesalahpahaman atau yang kita kenal dengan sebutan gejala sosial. Seperti namanya, gejala sosial terdiri dari dua kata, yakni gejala yang artinya sesuatu yang tidak biasa, atau bisa disebut dengan gangguan, dan sosial yang artinya hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Dari dua kata tersebut, gejala bisa membuat masalah sosial yang lebih banyak dan besar loh. Yap, kemiskinan dan pengangguran. Ini contoh gejala sosial akibat masalah ekonomi. Tidak hanya ekonomi saja, gejala sosial juga dapat terjadi karena masalah politik. Kalian pasti pernah melihat berita-berita seperti ini kan? Demonstrasi gejala sosial yang satu ini timbul di ruang lingkup politik dan pemerintahan. Negara Indonesia punya banyak sekali budaya. Tak heran bila seringkali terjadi gejala sosial. Misalkan perpecahan antar kelompok sosial. Ini termasuk gejala sosial, masalah budaya. Siapa bilang gejala sosial hanya konflik antara manusia dengan manusia? Eits, jangan salah. Gejala sosial juga bisa terjadi dengan lingkungan alam loh, yang sering kita lihat di berita-berita. Saat ini, banyak sekali orang-orang yang tidak menghargai dan tega merusak alam hanya untuk kesenangannya saja. Penebangan liar, penambangan ilegal, perburuan liar biota laut, dan masih banyak lagi. Nah, gejala sosial yang terakhir nih, akibat masalah psikologis. Biasanya hal ini terjadi karena diri sendiri sudah mempunyai pengalaman yang buruk, pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, atau memiliki masalah psikologis. Dari penjelasan di atas tentu saja kamu bisa mengerti juga bahwa gejala sosial ini sangat merugikan masyarakat dan membawa dampak yang negatif pada kehidupan. Namun, ternyata adanya gejala sosial ini juga bisa membawa dampak positif loh. Dari terjadinya dampak negatif itu, pasti ada perubahan yang ingin dilakukan dan kesadaran dari masyarakat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi. Gimana? Sudah paham kan mengenai gejala sosial di masyarakat? Semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagian daripada gejala-gejala yang terjadi di masyarakat. Sekarang, bagi anak-anak kami semua, setelah melihat dan menyaksikan tayangan video tadi, Ibu mau tanya, apa sih yang terlintas di dalam pikiran anak-anak kami tentang gejala itu? Ayo, satu orang, silakan berdiri. Carlos. Ya Bu, ini dapat bisa saya simpulkan bahwa gejala sosial itu merupakan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan di situ juga dalam video ada beberapa faktor yang mempengaruhi gejala sosial, seperti faktor ekonomi, budaya, dan lingkungan. Jadi contoh dari gejala sosial seperti kemiskinan, kenakalan remaja, kejahatan, pengangguran, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu orang lagi dari mewakili perempuan. Ada yang bisa menanggapi apa itu yang disebut dengan gejala sosial? Silakan Hadi. Jadi yang dapat saya ringkas dari video yang telah ditampilkan adalah bahwa gejala sosial adalah gangguan atau hal yang tidak biasa yang terjadi pada masyarakat yang pelakunya sendiri dilakukan oleh masyarakat sendiri, dan dimana
juga ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan atau menimbulkan gejala sosial seperti faktor ekonomi dan juga faktor kebudayaan. Yang dimana dari faktor-faktor tersebut menimbulkan gejala sosial seperti kemiskinan ataupun masalah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Baik, kita sudah menyaksikan tadi video dan teman-teman juga sudah memberikan tanggapan tentang apa itu gejala sosial. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sebuah tugas kepada anak-anak kami untuk bagaimana sih kita memahami lebih dalam lagi tentang apa itu yang namanya gejala sosial. Namun sebelumnya Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk membuat kelompok 1 sampai 4 kelompok. Disilakan. Baik, anak-anak kami sekalian, setelah kita membentuk kelompok, ada kegiatan yang harus kita lakukan, yaitu di sini dulu Ibu bagi ya. Mana kelompok 1? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, tugas kita adalah kita akan membuat atau menyusun sebuah namanya apa namanya itu gejala sosial. Jadi misalnya kelompok 1 mengambil contoh gejala KDRT, contoh ya. Maka anak-anak kami nanti akan memperagakan di depan kelas. Oke? Bisa dipahami ya? Di lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan, nanti di situ dimuat jenis gejala sosial yang diperagakan, kemudian ditulis nama-nama kelompoknya. Setelah itu nanti Ibu memberikan kesempatan untuk memperagakan gejala sosial tersebut yang masing-masing kelompok sudah menentukan apa saja itu gejalanya. Bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Baik, sebelum kita lebih memahaminya lagi, kita mau screening dulu. Silakan berdiri bersama Ibu ya. Ayo semuanya berdiri. Berdiri. Perhatikan ya. Halo, perhatikan. Nanti kalau Ibu bilang tepuk 1 tangan, maka tangannya tidak sama tepuk. Tepuk 2 tangan. Tepuk 3 tangan. Kalau hanya 1 tepuk tangan, maka tidak ya. Silakan konsentrasi. Kalau tepuk 2 tangan, kalau tepuk 3
Dan gejala ini kami angkat karena beberapa faktor, salah satunya yaitu maraknya kasus perselingkuhan antar pelajar di lingkungan sosial. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita saksikan adegan gejala sosial berikut di mana ada seorang anak bernama Clarita dan di sini dia berperan sebagai siswa yang dibully oleh sekelompok siswa-siswi di kelasnya. Sekali lagi, lu mau join grup kita? Sadar gak sih lu itu cuma anak petani, miskin, gak punya uang. Gak cocok. Kalian nggak boleh gitu. Ini kontrak kita. Lu siapa sih? Kalian punya moral nggak? Bukan kita dong. Lu siapa? Aduh. Jangan goyangkan. Saya so suci nih. Jadi teman-teman, demikian gejala sosial kami tentang pembulian. Dan kami harap dengan adanya adegan gejala sosial ini tidak terjadi lagi tidak terjadi lagi kasus pembulian antar pelajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, sekarang kita mau menyaksikan kelompok 4. Ayo. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami akan mempraktikkan tentang gejala sosial yang ada di lingkungan kita, yaitu tentang faktor ekonomi. Kami ambil contohnya yaitu pengangguran. Mengapa kami ungkit pengangguran ini? Karena masyarakat Indonesia pada saat ini kebanyakan pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan. Di sini kami akan mempraktikkan contoh gejala sosial yaitu pengangguran. Pada suatu hari, ada seorang pria pengangguran yang kerjanya hanya bermain HP saja. Suatu ketika pada pagi hari, pria ini terbangun dari tempat tidurnya. Ketika dia terbangun, dia langsung membuka HP-nya tanpa mencuci muka, mandi, dan makan terlebih dahulu. Kemudian pria tersebut langsung memainkan game yang ada di dalam ponsel. Dia bermain game sepanjang seharian dari pagi sampai sore. Kemudian pun pria ini atau pria pengangguran ini memainkan game pada saat ini. Pada pagi hari yang ke-9, pria pengangguran ini siap-siap berangkat untuk melamar sebuah pekerjaan. Dia sudah berdandan rapi dan bersih agar dapat diterima dalam pekerjaannya. Dia ini berjalan menuju ke tempat kerja yang ia tujukan. Apakah Anda menerima lowongan pekerjaan? Di sini saya. Rupanya pria ini melamar di perkantoran. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama. Mohon maaf bang, saat ini kami tidak menerima karyawan baru. Oh, tampaknya pria ini tidak diterima lamaran kerja. Dia pun bersedih dan mencari pekerjaan lain. Dia melamar di tempat Alfamidi. Ini si Pak. Dia ini melamar di tempat Alfamidi. Apakah dia diterima dalam? Apakah saya diterima, Pak? Mohon maaf, Pak, kami tidak membutuhkan karyawan. Aduh, Sayang sekali bahwa pria pengangguran ini tidak diterima oleh pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan. Pria ini menangis, bersedih, karena tidak punya pekerjaan sama sekali. Kemudian dia berangkat kembali pulang ke rumah dan melaksanakan aktivitas sehari-harinya, yaitu tidur dan bermain. Sekian dari kami, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan Dari
Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan contoh gejala sosial yakni pergaulan bebas. Selamat menyaksikan. Gini aja Oscar. Kenapa minuman mereka? Itu minuman mereka. Yang bolos dari sekolah dan melakukan adegan pergaulan bebas yakni merokok, bermain judi, dan mabuk-mabukan. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan serta masa depannya. Baik teman-teman dari dulu, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan gejala yang akan kami bahas yaitu mengenai perampokan. Selamat menyaksikan. Ikut ya. Silakan. Baik teman-teman, itulah yang gejala yang telah kami tampilkan yaitu mengenai perampokan, di mana perampokan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri, kemiskinan, dan pendidikan yang rendah. Sekian dari kami kelompok 1 bersama. Ya, demikianlah semua penampilan dari masing-masing kelompok mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah memberikan yang terbaik, menampilkan yang terbaik mengenai gejala itu. Nah, di sini kita simpulkan bahwa segala gejala yang terjadi di masyarakat itu sesungguhnya adalah hal yang berdampak negatif, berdampak buruk bagi masyarakat. Salah satu contoh tadi seperti perampokan, pergaulan bebas, pengangguran, dan juga bully itu juga merupakan masalah di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui dampak daripada gejala ini, maka tentunya kita harus berpikir bahwa kita harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Ya, begitu juga dengan segala gejala-gejala yang lain tadi seperti yang ada di video, baik itu geng motor dan segala macam kriminalitas, supaya anak-anak kami juga harus menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai gejala sosial itu bisa menjadi hal yang baru, hal yang harus kita pedomani di masa depan supaya hal itu tidak akan terjadi lagi. Demikian saja materi kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman, anak-anak kami semua semakin sukses di masa yang akan datang. Amin. Demikian materi kita pada siang hari ini, dan mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Materi selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang karena jam sudah menunjukkan
hingga akhir pembelajaran kami, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran tanpa ada masalah yang serius. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, memberi anak kami perlindungan-Mu, supaya kami dapat sampai di rumah kami masing-masing untuk bertemu dengan keluarga kami yang ada di rumah. Ya Tuhan, guru yang telah mengajari kami pada hari ini, berikanlah mereka hikmat-Mu, dan mereka dapat mengajari kami biar mereka dapat. Ya Tuhan, hari ini adalah doa kami, telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Siapkan. Siap.